Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan dari hati kita yang terdalam, sebab Dialah Mesias yang sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Amin. Pagi ini kita akan belajar satu topik yang sensitif menurut saya. Mungkin tidak semua suka dengan apa yang Tuhan katakan, tetapi kita harus belajar tunduk pada firman Tuhan. Amin. Selain sensitif, ini juga lumayan berat, membutuhkan konsentrasi untuk kita bisa mengikutinya. Bisa saja kita tidak bisa selesaikan dalam khotbah pagi ini. Kalau memang tidak bisa selesai, kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita bersikap tatkala kita diperlakukan tidak adil. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu peristiwa yang membuat kita tidak senang bahkan seringkali kita menjadi marah dan kecewa adalah saat kita diperlakukan dengan tidak adil. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Diperlakukan tidak adil? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Nggak senang. Ya. Pasti nggak enak hati lah. Marah, kecewa. Kalau sudah nggak senang, marah, kecewa, apa yang akan kita lakukan? Apa respon kita dari tindakan yang tidak adil itu? Saudara, setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Sebab setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk memperjuangkan keadilan, hak-haknya. Kita selalu membela diri saat diperlakukan dengan tidak adil. Kita tahu hidup ini tidak adil, tapi kita terus saja berjuang saat kita diperlakukan tidak adil. Bahkan kita terus diajar untuk membela keadilan. Bukankah kita sering mendengar ketika kita menghadapi satu pergumulan, oh jangan mau digitukan, jok menengahi, oleh aku ndak gelem, ayo lawan. Gitu kan yang kita dengar? Itu cara dunia, saudara, ketika diperlakukan dengan tidak adil.
Lalu yang penting bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan tatkala kita diperlakukan dengan tidak adil. Ini yang harus menjadi pergumulan kita, kerinduan kita untuk memahaminya. Supaya dengan sikap yang benar kita dapat menyenangkan Tuhan. Supaya dengan sikap yang benar kita memiliki kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang semakin berdosa ini. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya orang percaya bersikap ketika diperlakukan tidak adil, tetapi terutama kepada hamba-hamba yang diperlakukan tidak adil oleh tuannya. Jadi secara khusus teks ini berbicara bagaimana sikap kita sebagai pegawai, sebagai pekerja, ya sebagai orang yang memiliki tuan, yang memiliki majikan, yang memiliki bos. Bagaimana sikap kita terhadap pimpinan kita ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Bapak Ibu coba kita bayangkan saja kita seorang pegawai, kita seorang pekerja, kita anak buah udah bekerja baik, kita nggak pernah telat datang. Bahkan kita sering kali pulang melebihi dari waktu yang seharusnya kita pulang, kita tidak berbuat kesalahan, kita memajukan perusahaan, kita melakukan yang terbaik, tidak ada cacat moral dalam hidup kita. Tapi tiba-tiba pas ada promosi kenaikan jabatan yang diangkat teman kerja kita yang gampang bolos, datang terlambat pulang paling cepat, punya masalah moral, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau ikut cara dunia, membela hak-hak kita, melawan? Boleh, aku gak gelem, aku nuntut hakku, aku kudu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Saudara, dalam hubungan dengan pekerjaan ini saudara, Petrus mengajar kita dalam ilham Roh Kudus, dia mengajarkan bahwa ketika kita diperlakukan secara tidak adil oleh pimpinan kita, oleh majikan kita, oleh bos kita, oleh tuan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersikap tunduk pada pimpinan, tunduk pada atasan, tunduk pada tuan, tunduk pada bos, tunduk pada mereka. Sambil mempercayakan seluruh hidup kita, sambil menyerahkan semua persoalan kita kepada Allah yang adalah hakim yang adil, Allah yang adalah hakim yang benar. Amin. Saya pikir tidak semua orang suka dengan sikap ini. Diperlakukan tidak adil, mungkin bahkan semena-mena, bengis. Bahkan dikatakan kita menderita pukulan, tapi kita tunduk. Kita tidak melawan. Dan kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakan seluruh pergumulan kita kepada Allah hakim yang adil itu. Tapi inilah firman Tuhan yang ajarkan kepada kita, saudara. Memang kalau disampaikan, diberitakan, dinyatakan, prinsip ini mudah disampaikan, saudara. Kita harus tetap tunduk. Sekalipun diperlakukan dengan tidak adil, kita tidak boleh melawan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Mempercayakan persoalan ini kepada hakim yang adil itu. Ini mudah dinyatakan, tapi nggak gampang dipraktekkan. Nggak gampang dilakukan. Saudara, ada banyak pertanyaan ketika kita mempelajari teks ini. Pertama-tama adalah seberapa jauh kita bisa menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Bukankah ini pertama-tama disampaikan kepada para hamba, para budak pada masa Petrus ketika mereka dianiaya, diperlakukan tidak adil oleh Tuhan mereka. Sementara kita hidup di zaman sekarang, kita berbeda. Sejauh mana ini dapat kita terapkan dalam hidup kita? Lalu yang berikutnya adalah, apakah prinsip ini dapat kita terapkan dalam setiap persoalan yang lain, dalam hubungan-hubungan yang lain, hubungan suami istri mungkin, hubungan orang tua anak, pemerintah dan kita dan lain sebagainya. Apakah kebenaran ini hanya
untuk hubungan kerja, tuan dan hamba, pimpinan dan bawahan, bos dan pegawai, bos dan karyawan? Atau hanya itu? Atau ini bisa untuk semua area kehidupan dan semua bidang kehidupan? Ini yang menjadi pergumulan kita. Lalu apakah membela diri itu tidak dibenarkan ketika kita diperlakukan secara tidak adil? Apakah kita tidak boleh melakukannya sementara kita membaca bagaimana Tuhan Yesus juga membela dirinya ketika dia diperlakukan dengan tidak adil? Bagaimana Paulus menulis surat-suratnya sebagai pembelaan ketika dirinya dipojokkan, ketika dirinya diperlakukan dengan tidak adil. Dia membela dirinya, dia membela pelayanannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita diam aja ketika dijadikan keset? Ini istilah zaman dulu. Ya wong Kristen ini wis koyok keset, saudara. Dia apa-apa no wis meneng ae. Dia apa-apa no ini bisa banyak artinya, saudara. Ya, jadi istri Kristen itu dia apa-apa no yang meneng ae kan gitu. Bawahan itu dia apa-apa no yang meneng ae, anggota wis meneng ae. Apa seperti itu, saudara? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita butuh memikirkan dengan hati-hati. Memikirkan dengan bijaksana. Makanya kenapa ini saya katakan sensitif. Kenapa ini saya katakan berat juga. Penting. Mari saya akan mengemukakan beberapa hal yang mungkin tidak bisa selesai saat ini, saudara. Untuk menjawab pertanyaan sejauh mana kita bisa menerapkan prinsip ini bahwa kita harus selalu tunduk ketika diperlakukan dengan tidak adil dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah ini bisa diterapkan dalam area kehidupan yang lain? Apakah kita nggak bisa membela diri sementara Tuhan Yesus juga ada waktunya dia membela diri? Paulus juga membela diri. Apakah kita selalu diam aja ketika dijadikan keset? Mari kita coba memberi waktu untuk konsentrasi. Terlebih yang di rumah sementara dengar khotbah ini, anak-anak lari-lari di depan-depan televisinya. Coba kita memberi konsentrasi sedikit, saudara. Supaya kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah ini untuk kita, sejauh mana kita bisa menerapkannya? Yang pertama perhatikan, saudara. Bahwa prinsip Alkitab, saudara, ketundukan itu satu keharusan. Ketundukan itu mutlak kalau kita ini ada di bawah otoritas. Kalau kita hidup di bawah otoritas pihak lain, maka seharusnya kita tunduk kepada otoritas yang membawai kita. Ini prinsip firman Tuhan. Dari situ kita bisa belajar sejauh mana kita bisa menerapkan prinsip ini. Di area kehidupan mana saja kita bisa menerapkannya. Dalam konteks ini, Rasul Petrus berbicara kepada para hamba yang hidup di bawah otoritas, saudara. Jadi hamba-hamba ini hidup di bawah otoritas. Hamba dalam pengertian sekarang seperti pembantu rumah tangga, tetapi bukan sekedar pembantu rumah tangga, tetapi hamba atau budak itu menjadi milik tuannya, hidup di bawah otoritas tuannya, sepenuhnya milik tuannya. Diperlakukan apa saja, mereka tidak punya hak apapun terhadap dirinya sendiri, karena mereka telah dibeli oleh tuannya. Waktu tidur mereka diatur, makan mereka diatur, apapun diatur karena mereka milik tuannya. Makanya kenapa dunia ini membenci perbudakan. Kita juga tidak setuju dengan perbudakan. Apalagi kalau kita melihat tuan-tuan yang bengis, tuan-tuan yang jahat, kita akan segera berkata itu tidak benar. Budak tidak boleh diam, budak harus melawan. Tapi apakah itu cara Tuhan, saudara? Itu persoalannya. Cara Tuhan sangat berbeda dengan cara dunia, saudara. Pendekatan Alkitabiah sangat berbeda ketika ada usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial akibat perbudakan pada masa gereja pada waktu itu. Saudara, pendekatan Alkitab
adalah dengan cara apa? Mendorong, mendesak, menuntut tuan-tuan itu untuk memperlakukan hamba-hamba mereka secara bermartabat dan memandang mereka sebagai saudara di dalam Tuhan. Amin, saudara. Wah, kalau tuan-tuan memandang hambanya sebagai orang-orang yang bermartabat, tidak seperti binatang, properti, milik kepunyaan, dan menganggap mereka sebagai seorang saudara, maka lambat laun masalah perbudakan akan dapat diselesaikan. Sekalipun tidak cepat, tapi bisa diselesaikan. Ya, senang toh kalau kita bekerja sama pimpinan yang menganggap kita sebagai saudaranya, kita dianggap orang yang memiliki martabat. Wah, itu akan menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam masalah hubungan kerja. Contoh Filemon, dia memperlakukan Onesimus, dia diminta oleh Paulus untuk memperlakukan Onesimus sebagai saudaranya secara bermartabat. Ya, kadang kita memandang orang di bawah kita itu tidak bermartabat. Kita mau jejak ya enggak apa-apa, saudara, kita mau kata-katai apapun juga ya enggak apa-apa. Ini yang menjadi persoalan. Cara Kristen adalah mendesak kita, meminta kita para pemimpin, para majikan, bos, untuk memperlakukan pekerja kita, pegawai kita, karyawan kita secara bermartabat dan memandang mereka sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Kalau ini kita lakukan, betapa indahnya hidup ini. Amin, saudara. Tidak peduli siapa bos kita, bekerja di mana, seberat apa pekerjaannya, kita dihargai, dilakukan baik sebagai saudara, itu luar biasa. Kemudian apalagi cara Tuhan? Mendorong para pekerja hamba ini untuk menjadi seorang hamba yang baik. Hamba yang bekerja dengan segala kebaikan dan taat kepada tuannya. Kalau mereka punya kesempatan untuk bebas, jadilah bebas. Tapi kalau tidak, jadilah hamba yang baik untuk tuannya. Menghormati tuannya. Melakukan pekerjaannya tidak seperti untuk hamba manusia, tetapi melakukan pekerjaannya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Saudara, ini yang diminta oleh Tuhan, kita bekerja seperti saya sekarang melayani, tidak seperti saya melayani saudara, tapi seperti saya melayani Tuhan, majikan agung saya. Amin. Oh, rasanya beda. Kalau pengerja ngepel gereja untuk gembala, tante enggak delok ayo wis gak apa-apa, sing pojok-pojok gak usah diresiki. Yang biasa ibu gembala lewat dibersihkan, tapi ujung-ujung sampai sawang-sawang nggak dilihat, nggak apa-apa, wes biarin kotor. Tapi kalau kita membersihkan gedung gereja ini karena untuk Tuhan, beda. Karena Tuhan melihat semua yang kita kerjakan. Kalau saya khotbah hanya untuk saudara, saya mau menyukakan saudara aja. Angkat tema-tema yang populer, menyenangkan, saya disenangi jemaat. That's fine, that's good. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Beda kalau kita melakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penting. Penting, saudara. Dengan melakukan prinsip ini, saudara, cara Alkitabiah ini, maka nama Tuhan akan diberitakan, maka Injil akan dapat disebarkan secara luar biasa. Melalui praktek kehidupan tuan-tuan Kristen, bos Kristen, dan praktek kehidupan pekerja-pekerja Kristen, hamba-hamba Kristen, karyawan-karyawan Kristen, nama Tuhan kita dipuji dan dipermuliakan. Ini tanggung jawab yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu kita bertanya, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam budaya kita sekarang, budaya di Indonesia. Kita bukan budak dari tuan kita. Kita karyawan tapi bukan budaknya. Tapi seringkali kita juga merasa diperbudak, begitu kan saudara ya? Apakah saya bisa membela hak-hak saya ketika hak saya dilanggar, ketika saya diperlakukan dengan tidak adil? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Anggap saja kita punya masalah dengan pimpinan, dengan atasan, dengan tuan kita, dengan bos kita. Kita diperlakukan dengan tidak adil. Bagaimana cara kita mengatasinya? Saudara, Alkitab mengajar kita. Cara Tuhan yang pertama-tama adalah
kita harus mengenali diri kita. Apakah kita ini hidup di bawah otoritas orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Dengan bicara seperti ini saya memperluas konteksnya, saudara. Bapak Ibu mungkin berurusan dengan banyak orang dan merasa diperlakukan dengan tidak adil. Bapak Ibu tidak senang, marah, kecewa. Mau memutuskan apa, mau bertindak seperti apa. Pertama-tama tanya, apakah saya ada di bawah otoritas orang yang memperlakukan saya dengan tidak adil? Itu pertanyaan pertama yang harus dapat kita jawab. Itu akan menentukan sikap kita yang selanjutnya. Apakah saya ada di bawah otoritas orang itu yang memperlakukan saya dengan tidak adil? Bicara tentang otoritas, saudara, Tuhan telah menetapkan cukup banyak otoritas. Minggu lalu kita telah belajar tentang pemerintah. Tapi yang pertama-tama kita harus tahu bahwa Tuhan adalah otoritas yang paling tinggi dari semua otoritas yang ada. Amin. Allah adalah otoritas yang paling tinggi. Makanya saudara, semua kita harus tunduk, taat kepada Allah, patuh kepada Allah apapun yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Enggak ada tempat untuk protes. Enggak ada tempat untuk melawan. Amin. Apalagi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Yesus itu baik. Amin, saudara. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ini orang Kristen. Bukan komplain, Tuhan gak adil. Kemudian pemerintah, saudara. Ya, kita belajar dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tunduk taat kepada pemerintah, siap sedia melakukan semua pekerjaan baik. Kecuali pemerintah meminta kita untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan. Untuk membelakangi kebenaran, itu lain cerita. Roma 13 juga mengajar hal yang sama. Kemudian otoritas di lingkungan keluarga. Suami memiliki otoritas atas istrinya. Istri harus tunduk kepada suami. Dalam segala hal. Suami yang memperlakukan istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Wah, saya nggak cukup waktu untuk membahas itu. Kemudian ada otoritas di lingkungan gereja, di mana para penatua, pendeta itu memiliki otoritas atas domba-domba yang digembalakannya. Amin, Bapak Ibu. Kemudian, tadi di keluarga saya lupa sampaikan bahwa orang tua memiliki otoritas atas anak. Anak harus tunduk, taat kepada orang tua. Tunduk dalam segala hal, hormatilah ayah dan ibumu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya panjang umurmu. Mungkin kita nggak senang, tapi kita harus belajar taat. Penatua terhadap jemaat punya otoritas, gembala punya otoritas atas jemaat. Pimpinan-pimpinan punya otoritas atas yang dipimpinnya, dan dalam bidang pekerjaan tuan dan hamba, bos dan karyawan, saudara. Nah, setelah kita mengidentifikasi, oh ternyata orang yang berlaku tidak adil, oh ternyata dia bos saya, oh ternyata dia atasan saya, oh dia orang tua saya, oh dia suami saya, oh dia pimpinan saya, oh dia gembala saya. Mungkin begitu ya, tapi gembala selalu bersikap adil, saudara. Haleluya. Identifikasi dulu. Ini perlu kita lakukan supaya kita dapat memberikan respon yang tepat. Setelah kita mengidentifikasi apakah kita di atas di bawah otoritas atau tidak, itu akan menentukan sikap yang berikutnya. Hal yang kedua adalah kita harus mengoreksi motivasi kita. Apakah kita
adalah orang yang tunduk kepada pimpinan? Apakah kita adalah seorang yang taat kepada bos? Kita seorang anak buah yang baik. Apakah kita punya sikap tunduk yang tepat, dan apakah kita hanya orang yang egois yang mementingkan kepentingan diri kita sendiri? Saudara, kalau kita ternyata benar-benar kita ada di bawah seseorang, kemudian dia memperlakukan dengan tidak adil, tetapi kita adalah orang-orang yang tunduk, kita orang yang taat, kita nggak melakukan kesalahan, kita berbuat baik. Saya pikir ada waktunya kita untuk membela hak kita dengan komunikasi yang baik. Amin Bapak Ibu. Dengan perkataan yang baik. Kalau kita memang sudah baik, tunduk, kita sudah benar saudara ya. Kita udah benar, tidak ada salahnya kita ngomong saudara. Tapi bukan dengan cara yang kasar, melawan, memberontak. Ya, dengan lemah lembut, dengan rendah hati, mengungkapkan kondisi kita, membuka ketidakjujuran, membuka ketidakbenaran, why not? Tapi yang jelas kita memang ada di bawah otoritasnya, dan kita ini orangnya benar. Kita nggak ngelawan, kita tunduk. Kita nggak buat masalah. Kenapa tidak? Ada tempat-tempat tertentu di mana kita dapat menghadapi perlakuan yang tidak adil dengan cara-cara yang baik. Dengan kata lain, kita nggak selalu jadi keset juga. Amin. Amin. Kita tidak harus selalu diam. Kita tidak harus selalu menanggung penderitaan karena perlakuan yang tidak adil. Kenapa saudara? Tuhan Yesus sendiri juga demikian. Ingat ketika dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, dia diperlakukan tidak adil, dia dituduh sebagai penyesat, dia dituduh sebagai orang yang tidak benar. Lalu Yesus membela dirinya. Aku datang dari Bapa, aku mengenal Bapa, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, aku melakukan yang benar, tapi kamu mengikuti bapamu yang jahat, sebab bapamu adalah iblis. Yesus membela diri. Paulus membela diri. Jika ada orang lain yang memberitakan Injil selain yang aku beritakan, terkutuklah dia. Bahkan malaikat sekalipun terkutuklah dia. Makanya ini topik agak sulit. Saya berharap Bapak Ibu tidak menyalahpahami apa yang saya katakan. Ya, tidak mudah. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya harus membela diri sementara saya diperintahkan untuk tunduk? Nah ini yang tidak mudah. Kita udah benar, kita bisa membela diri, tetapi kita diperintahkan untuk tunduk. Dikatakan tunduklah kepada Tuhan Tuhanmu. Tidak hanya kepada Tuhan yang baik dan ramah, tetapi yang jahat dan yang bengis sekalipun, kata Petrus. Bagaimana kita merespon ini? Sekali lagi saudara, kalau kita ada di bawah otoritas orang yang berlaku tidak adil, kita harus mengoreksi beberapa hal. Apakah saya melakukan hal-hal yang tidak benar? Kalau kita melakukan hal yang tidak benar, yang membuat memang dia memperlakukan sesuatu yang keras mungkin, maka kita layak menerimanya saudara. Jadi kita harus terima itu. Karena kita mendapat pukulan karena kita melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kalau kita nggak berbuat salah, tapi dia melakukan itu karena dia membenci kekristenan? Maka tanggung jawab kita untuk tetap tunduk taat demi kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin saudara. Amin saudara. Kadang kita ini benar baik hanya karena Kristen kita ini diperlakukan tidak adil. Untuk hal yang seperti itu, kita harus memilih untuk tunduk, memilih untuk melakukan hal yang benar demi kemuliaan Tuhan, demi pemberitaan Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi beda persoalan kalau orang-orang yang memperlakukan yang tidak benar itu mereka mengejek firman, melecehkan kebenaran. Nah itu lain cerita saudara ya. Kalau kita dituntut untuk
untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran itu sesuatu yang berbeda. Kita harus membela kebenaran, bukan membela diri, tapi kita membela firman. Amin, saudara. Kita menyatakan yang benar, kita menunjukkan kemuliaan Allah, kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Pada waktu Yesus dianiaya, diolok-olok, dia diam saja, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tetapi ketika imam besar bertanya, coba jawab, apakah engkau Mesias? Dia langsung ngomong, engkau mengatakannya sendiri. Dan engkau akan melihat anak manusia, Mesias, akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kita nggak pernah bisa kompromi untuk kebenaran. Amin, saudara. Orang bisa mengambil hak-hak kita, tetapi ketika firman dilecehkan, kita harus mempertanggungjawabkannya dengan lemah lembut. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Siap sedia memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Amin, saudara. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya adalah menyangkut kesaksian kita kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, kita harusnya berpikir. Berpikir apa, saudara? Bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini? Saudara, ketika kita diperlakukan dengan tidak benar, itu kesempatan kita untuk memberitakan ajaran-ajaran yang mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tentang kasih, kesabaran, sukacita, penguasaan diri. Wah, ini penting. Ya, kalau kita baru misalkan diperlakukan tidak benar saja langsung keluar jurus ularnya, saudara. Monyetnya udah keluar lagi. Dewa mabuknya keluar, kita nggak memuliakan Tuhan sama sekali. Tapi kalau kita menunjukkan kerendahan hati, kesabaran, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini sesuatu yang tidak, Bang. Kalau yang keluar adalah kata-kata keras kita, kata-kata kasar kita, kapan kita memuliakan Tuhan? Memang mungkin kita bisa menjawab dengan lemah lembut, itu menjadi kesaksian yang baik. Tapi kadang dengan menyerahkan hak kita, itu menjadi kesaksian yang kuat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ya, kadang orang memandang kita lemah. Om Doni kok menengahi di kono-no. Wah, lemah, gak wani. Awake tok sing gede, atine cilik. Loh, justru saya atine gede, saudara. Belajar mentaati firman. Amin, saudara. Amin. Dulu saya pernah ngomong gini, tapi saya bertobat. Ya, aku menang saiki ya. Cok ngarang-ngarai. Lek aku ngamuk, aku luwih kasar to kok kowe. Nah, ini gak perlu bertobat, saudara. Ya, aku menang. Lek ngomong kasar, aku iso lebih kasar dari kamu. Aku bisa lebih jahat, bisa lebih keji dari kamu. Waduh, ini pertobatannya palsu, saudara. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia mau memuliakan Tuhan Allah yang benar itu. Amin, saudara. Apa yang perlu dapat kita simpulkan? Apakah kita ada di bawah otoritas orang-orang yang menyakiti hati kita? Jika ya, kita bisa membela diri dengan sikap yang baik, hormat, tunduk, taat. Tapi ketika pembelaan kita gagal, kita harus tetap memilih tunduk, taat, dan hormat. Amin. Ini kehendak Tuhan. Kita udah mencoba, tapi tidak bisa. Ya sudah, kita belajar tunduk dan taat saja. Lalu orang komplain, apakah saya akan selamanya hidup di bawah otoritas yang jahat ini? Ya mungkin. Tapi harus hati-hati, saudara. Karena ada waktu untuk kita keluar dari otoritas yang tidak benar. Ada waktunya. Kenapa saya katakan ada waktunya, saudara? Karena mungkin saja Tuhan menempatkan kita pada situasi yang sulit untuk melakukan misi Tuhan bagi hidup kita dan bagi orang yang ada di atas kita. Amin. Kita melihat ada banyak contoh, saudara, istri-istri yang tunduk pada suaminya, memenangkan suaminya. Anak buah yang
tunduk kepada tuannya, memenangkan tuannya. Anak-anak yang menghormati orang tuanya sementara diperlakukan tidak adil karena imannya tetap terus setia kepada Tuhan, memenangkan orang tuanya. Ada waktunya kita keluar, tapi jangan keburu-buru, pikir dulu, renungkan dulu. Ada saatnya kita keluar, tapi ada saatnya kita bertahan untuk kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena semua yang baik itu tunggu waktu. Amin, saudara. Perlu waktu, gak ada yang instan. Ya. Kadang kita menghadapi dosen yang sulit, udah keluar dari kelas, kita bisa memenangkan dosen kita. Amin, saudara. Kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Atau mungkin Tuhan sedang mengajari kita beberapa prinsip kebenaran yang sangat penting untuk kehidupan kita. Justru dalam keadaan yang sulit ada banyak pelajaran-pelajaran yang tidak dapat melalui mimbar. Seluruh pengalaman hidup yang real itu menjadi guru yang luar biasa bagi kita. Saudara, saya ajak anak-anak saya untuk olahraga bareng. Habis olahraga, aduh, sakit Pak, aduh, mau ototnya kuat ya harus mau sakit. Saudara kalau mau jadi pelari 1 kilometer, saudara harus dapat lari mulai dari 100 meter. Lari 10K itu berapa? 10 kilo ya. Latihannya dari berapa? Dari semampunya. Terus bertahan lari. Mungkin pertama 200 meter, tapi terus sampai naik 400 meter, 500 meter, sampai kita bisa lari 10 kilo. Saya waktu masih 115 dulu, treadmill 2 menit aja udah. Sekarang 1 jam ya ayo, kan begitu saudara. Haleluya. Ada waktunya kita keluar dari otoritas yang jahat, tapi cari tahu waktunya Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita memenangkan dia. Mungkin Tuhan sedang mengajar sesuatu yang baik untuk kita lakukan dalam hidup ini. Itu sesuatu yang sangat berharga. Dan itu akan memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tapi kalau memang sudah kita bertahan memberi kesaksian yang baik, dia tetap bengil ya, ada waktunya kita keluar. Contohnya apa? Reformasi gereja dan lain sebagainya. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi sangat penting untuk kita lakukan. Amin. Yang kedua, saudara. Tadi yang pertama bahwa kalau kita di bawah otoritas harus tunduk, itu mutlak bagi kita. Dengan beberapa macam penjabaran tadi. Yang kedua adalah, saudara, alasan untuk kita tunduk taat adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi yang efektif untuk kerajaan Allah. Amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Saudara, perhatikan lagi di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Menarik sekali kata-kata ini saudara, dan sering kali disalahpahami. Tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Apakah kita harus takut pada bos, ketakutan lihat bos sudah gemeteran, lihat bos takut? Tidak seperti itu saudara. Ini harus dipahami dengan baik. Minggu yang lalu kita belajar tentang takut kepada Tuhan dan menghormati raja, saudara. Saudara, kita harus menghormati pemimpin-pemimpin, menghormati semua orang, tetapi kita hanya takut kepada Tuhan. Kita hanya takut kepada Tuhan dalam pengertian yang benar. Jadi kata-kata hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Artinya kita penuh ketakutan kepada Allah. Sehingga kita tunduk kepada Tuhan kita.
di mana Allah memerintahkan kita untuk tunduk kepada Tuhan kita. Jadi alasannya adalah Tuhan. Karena saya takut akan Tuhan, saya menghormati pimpinan, saya menghormati bos saya menghormati tuan saya menghormati majikan saya. Saya menghormati orang tua saya, suami saya. Saya menghormati gembala saya. Pemimpin-pemimpin rohani saya. Karena saya mengasihi Tuhan, karena saya takut akan Tuhan. Jadi penuh dengan ketakutan kepada Allah, kita tunduk kepada Tuhan kita. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Allah kita. Bahkan kalau kita mengalami perlakuan yang buruk, itu adalah kasih karunia dari Tuhan kepada kita, saudara. Coba lihat ayat yang ke-19 itu. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bahkan kalau kita menderita perlakuan yang tidak adil, itu adalah kasih karunia bagi kita. Karena kita takut akan Allah, melakukan kehendak Allah, kita rela dianiaya, itu kasih karunia dari Allah. Karena Allah mau mengerjakan sesuatu melalui kehidupan kita, mau mengajar sesuatu kepada kita bagi kebaikan kita dan kemuliaannya. Haleluya. Ini sesuatu yang penting. Bahkan ayat 20, coba lihat. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Wow. Artinya apa, saudara? Allah itu memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati, yang taat, yang tunduk. Bukan yang congkak, bukan melawan. Allah itu akan memberikan pertolongan, berkatnya, perlindungannya kepada orang-orang yang seperti itu. Amin. Inilah tempatnya kita menyerahkan hidup kita. Ya kita, karena kita benar, tapi karena kita percaya, kita Kristen, ya diperlakukan dengan salah. Demi kemuliaan Tuhan, kita tunduk, kita enggak melawan. Percaya Tuhan hakim yang adil. Matanya tertuju kepada orang-orang benar dan wajahnya menentang orang-orang yang congkak. Amin. Kita harus yakin dengan itu, saudara. Makanya kita harus sadar karena kehendak Allah, saudara. Apa? Berusaha tunduk. Sadar. Ya, sadar. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Ini kehendak Allah bagi kita. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, kata Tuhan Yesus, apakah disebut pujian kalau kita ini membalas salam kepada orang yang menyampaikan salam, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik? Tidak, saudara. Ini sensitif. Menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Tapi itulah Yesus Kristus, dia menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dia menanggung penderitaan kita. Amin. Jadi kenapa kita tunduk? Tuhan. Itu alasannya. Tuhan. Yang berikutnya, untuk kesaksian hidup kita bagi kemuliaan Kristus. Amin. Saudara, kalau belajar tentang perbudakan pada masa gereja pada waktu itu, saudara, sikap budak-budak Kristen terhadap tuannya itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat pada waktu itu. Kenapa? Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan budak pada waktu itu. Kalau budak-budak Kristen memberontak melawan, pemerintah bisa mencap bahwa orang Kristen membangkitkan pemberontakan. Orang Kristen memprovokasi pemberontakan, merusak tatanan masyarakat, dan itu sangat berdampak yang luar biasa. Jadi saudara, tujuannya adalah untuk kesaksian. Jangan sampai kekristenan dihujat, jangan sampai nama Tuhan kita dihujat. Bahkan dengan kesaksian yang baik seperti ini, saudara,
kita membuka pintu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Ingat, Yesus Kristus menderita, bukan penderitaan yang harus dia tanggung, tetapi karena penderitaan yang dia derita itu, kita memiliki jalan keselamatan. Demikian juga kalau kita mau menderita, penderitaan yang tidak harus kita tanggung, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang akan bertanya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia bisa diam ya? Kenapa dia bisa rela ya? Ini membuat orang bertanya-tanya, kenapa kamu melakukan itu? Waktu kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Tapi kalau orang bilang, alah podo wae Kristen ya podo wae ngamuan, ngelawan, pemberontak, gak kenean, lain cerita saudara. Haleluya. Ini penting saudara. Mungkin Bapak Ibu sedang diperlakukan dengan tidak adil hari-hari ini. Mari kita belajar melihat itu sebagai kesempatan untuk kita memberitakan kebenaran. Saudara, kalau kita membela hak-hak kita dengan begitu keras, sama saja kita menyatakan kepada dunia bahwa kita mengejar hal-hal yang duniawi. Tapi kalau kita berani melepaskan hak, kita dapat mengatakan kepada dunia bahwa kita pengikut Kristus, di mana kita adalah seorang musafir, peziarah yang tidak mengutamakan hal-hal dunia, yang tidak mencari hal-hal dunia, yang tidak mengumpulkan harta di dunia, tetapi yang menuju ke surga dan mengumpulkan harta di surga. Amin. Mari Bapak Ibu. Saat kita diperlakukan tidak adil, kalau kita memang adalah di bawah otoritas, mari kita belajar tunduk. Kita boleh membela kalau ternyata kita memang ada dalam kedudukan yang benar. Tapi kalau pembelaan kita gagal, tetaplah tunduk. Kita tidak harus selama-lamanya ada di bawah otoritas yang jahat, tapi jangan terburu-buru keluar. Mungkin ada rencana Tuhan yang heran bagi kita, atau Tuhan mengajar sesuatu bagi kita. Tapi kalaupun toh kita sudah memberi waktu yang cukup dan memang tidak ada perubahan, ada saatnya kita keluar. Dan yang berikutnya, kita tunduk karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Amin. Kita tunduk karena kita mau kesaksian hidup kita jelas bahwa kita adalah pendatang, kita perantau, kita mengumpulkan harta di surga dan kita sedang menuju perjalanan ke surga untuk menikmati kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita